Bola Iya. sport tourism sebenarnya berat temanya itu karena memang Sport tourism. orang mendengar itu sudah berarti di bola ini sudah betul-betul terjadi bola sport tourism itu berat. Tapi sebenarnya saya berpikirnya kebalik sebenarnya. Tapi iya. kita mulai di Februari. Satu bulan itu kita gunakan untuk Prepare. prepare persiapan mengkomunikasikan kegiatan ini kepada seluruh stakeholder. Jadi kita bagi stakeholder, ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal. Saya sambung lagi ini jangan sampai salah tanggapan nanti ya, bahwa kegiatan ini murni kegiatan pemerintah daerah, jadi tidak ada kegiatan pribadi atau kegiatan dari Hanya diaspora sendiri, tapi ini semua kegiatan dikeroyokan, kegiatan pemerintah daerah yang dibantu oleh seluruh operator teknis yang terlibat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Bersama saya kembali di sini ada Dwi Tifarini, masih di podcast YouTube channel Infobol. Nah, seperti yang teman-teman lihat masih di pelataran Car Free Day yang digelar oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bol dan mengusung tema World Sport Tourism 2025. Baiklah, di sini saya sudah bersama bintang tamu yang bisa dibilang tuan rumah penyelenggara dari event mingguan di Bol, yaitu Car Free Day. Jadi kita akan mengulik lebih lanjut di balik hal-hal apa saja yang berada di balik persiapan rutin digelarnya Car Free Day setiap minggunya. Langsung saja kita sapa, di sini telah hadir. Ini kakanda saya. Kakanda atau bapak saya panggil ini? Kakak aja deh. Kakanda ya. Iya, langsung saja kita sapa, ada Bapak Purnomo SSTP selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Iya. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Masih tetap konsisten dengan pasaran CFD tiap minggunya. Oke. Nah, di sini kita mau sedikit, ini kalau orang Buol bilang susupo. Ya. Semua atau beberapa hal di balik penyelenggaraan Car Free Day. Yang pertama, ini kan Car Free Day memang di Buol sudah pernah dilaksanakan, cuma tidak rutin ya, hanya pada event-event tertentu. Nah, tapi di sini di Sporapar ini melaksanakan rutin setiap minggu, konsisten ya. Ini sudah masuk bulan ketiga. Insyaallah. Nah, yang pertama kita ingin tanyakan ini Kak, apakah Car Free Day sendiri ini sudah merupakan rencana dari lama atau memang idenya baru muncul sekarang sehingga baru dieksekusi saat ini? Itu bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih. Car Free Day sebenarnya itu kalau dari capacity buildingnya itu pengertiannya sebagai hari was kendaraan ya. Sebenarnya lebih kepada perahu sebenarnya sih yang saya gunakan CFD ini sebagai perahu untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami di Sporapar. Jadi CFD itu sebenarnya bukan program yang diperintahkan atau diamanahkan untuk kita laksanakan, tapi itu merupakan sebagai konsep dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan konsep pariwas kendaraan sebenarnya. Jadi lebih kepada apa ya, pemenuhan tujuan untuk terkait dengan tugas dan fungsi kami. Saya cerita sedikit ya, di Sporapar Kabupaten Bol itu sebenarnya gabungan beberapa bidang teknis terkait pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau di tempat lain mungkin di Spora itu berdiri sendiri, Dinas Pemuda berdiri sendiri, di Toli-Toli itu sendiri, di persetanya juga sendiri. Tapi di Bol ini kebetulan kita dikasih keberkahan ya, jadi kita digabung sekarang posisinya. Jadi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata itu sekarang dalam satu atap. Kementerian pun juga berbeda terkait dengan itu, sehingga di Sporapar Bol itu ada 4 bidang. Yang pertama bidang olahraga itu sendiri, bidang kepemudaan, bidang ekonomi kreatif, dan juga bidang kepariwisataan. Saya menjabat di Dispora ini sudah memasuki usia 6 bulan, alhamdulillah sampai dengan saat ini. Dan kemarin pasca awal pelantikan bulan akhir September ya, September 2024. Kemudian saya memasuki Dinas Sporapar, mulai mempelajari terkait dengan pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi itu sendiri. Sebenarnya di Spora itu sebenarnya bukan cuma untuk menciptakan atlet atau membawa atlet pada kegiatan-kegiatan event-event tertentu, tapi sebenarnya marwahnya di Spora itu atau olahraga itu adalah bagaimana sebenarnya kita betul-betul bisa mengolahragakan masyarakat atau masyarakat olahraga. Ini kan sudah menjadi moto lama ya, mungkin sekarang sudah mulai hilang lah istilahnya lah. Jadi itu sebenarnya marwah dari Dispora seperti itu. Kebetulan kita digabungkan juga terkait dengan kepemudaan, kemudian juga terkait dengan pariwisata, maka konsep yang kita terapkan saat ini mengambil tema Bol Sport Tourism atau penggabungan antara olahraga dan masyarakat dalam satu arena publik yang kita bungkus dalam kegiatan Car Free Day itu sendiri. Jadi kemudian dalam eksistensi pelajaran tugas kami, apalagi sekarang mungkin lebih top terkait dengan efisiensi anggaran ya. Iya, betul. Kita sudah mulai membaca pada akhir tahun itu bahwa Presiden Prabowo akan melaksanakan namanya efisiensi anggaran. Tentunya
Dan saya juga harus berpikir kira-kira seperti apa pelaksanaan tugas kami tidak serta-merta terpengaruh dengan adanya efisiensi anggaran. Jangan sampai karena adanya efisiensi kemudian juga perilaku sikap kami yang bekerja sesuai dengan pelaksanaan anggaran itu sendiri atau terpaku dengan pelaksanaan anggaran sehingga tugas-tugas kami tidak bisa terlaksana dengan baik. Sehingga kemarin kita bersepakat dengan teman-teman, ya udah kita laksanakan Car Free Day aja deh. Car Free Day, tapi kita buat dalam bentuk tematiknya seperti itu. Jadi tematiknya itu ya bola sport tourism, kita gabungkan antara kegiatan olahraga, pemudaan, masyarakat dan juga ekonomi kreatif. Jadi sekarang dapat semua nih, ada kegiatan olahraganya, kegiatan ekonomi kreatifnya karena UMKM-nya, ada kegiatan kepemudaannya rata-rata yang isi adalah anak muda, beberapa kali penampilan juga tetapi anak muda. Iya, betul. Kemudian juga pariwisatanya dapat. Pariwisata itu bukan hanya bicara objek wisata ya. Jadi kalau berbicara tempat yang dikunjungi orang berkali-kali itu juga menjadi wisata. Ruang publik ya. Ruang publik. Ada juga di sini ada ikon-ikon daerah, ada Tugu Leok 2, kemudian ada Masjid Agung sebagai objek wisata rohani, ada landmark Kota Buol. Kuliner juga. Betul, itu juga menjadi objek wisata. Jadi jangan berbicara wisata itu cuma karena ada objek wisata. Tapi kedepannya kita berharap dengan adanya event seperti ini, tematiknya dapat bahwa di tahun-tahun mendatang itu Buol akan menjadi sebagai tempat pelaksanaan event olahraga dan juga event pariwisata untuk kedepannya. Iya, ini mumpung lagi dibahas tadi ya teman-teman, itu ada sedikit disebut soal efisiensi anggaran yang tidak ingin terpaku ke hal tersebut sehingga membatasi untuk langkah-langkah program-program di Dispora Papua sendiri. Nah, yang kita ingin tanyakan Kak, berarti ini kan rutin ya setiap minggu dilaksanakan. Alhamdulillah rutin. Ya, rutin ya setiap minggu. Kita tidak pungkiri bahwa ada dana-dana yang dibalik pelaksanaan ini. Baik. Nah, terkait dengan efisiensi anggaran tadi, kalau di Dispora Papua untuk khusus Car Free Day ini, itu bagaimana anggarannya dari mana itu? Adakah dialokasikan atau memang ada sumber pendapatan lain? Baik, terkait dengan penganggaran ya, kita di Buol ini sekarang apalagi kita di Dispora itu sekarang tergantung dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan dana yang diperuntukkan oleh pusat atau dana irmak ya. Kebetulan di Dispora itu penggunaan dananya juga dana irmak saat ini. Dan alhamdulillah itu mengamanahkan di PMK 102 itu mengamanahkan terkait dengan kegiatan olahraga sebenarnya. Nah, ada dua kegiatan yang tidak diamanahkan, yaitu kegiatan pariwisata dan juga kegiatan ekonomi kreatif. Sehingga nebeng kegiatannya ada pada kegiatan CFD ini berjalan juga. Kita tidak besar-besar amat sih terkait dengan pelaksanaan kegiatan, karena yang kita niatkan kemarin kita jalan aja dulu lah. Kalau nggak bergerak, kalau nggak dimulai nggak jadi-jadi juga nih. Ya kita coba aja. Jadi sekarang penganggarannya kemarin hanya pada saat pembukaan saja sih. Kemudian yang besar aja pembukaan itu pun hanya sewa sound system doang. Kemudian sewa MC. Dan itu sama pengadaan baju seragam untuk para pimpinan Forkompinda saat itu untuk launchingnya. Perjalanan minggunya ya seperti ini, hanya sewa sound system, kemudian juga instruktur senam juga kita biayai, tapi tidak besar-besar amat biaya sesuai dengan standar. Kita bersepakat kemarin dengan mereka, yang penting adalah untuk istilahnya uang pembinaan buat para komunitas senam saat itu, khususnya para instrukturnya. Jadi cuma dua itu, sisanya operasional terkait dengan penjagaan dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi dalam hal hanya sekedar untuk istilahnya makan minum teman-teman yang konsumsi aja. Ada saja arena ya. Sisanya kita nggak gunakan dana kayak macam untuk honor kegiatan juga kita nggak ada. Ya seperti itu. Jadi teman-teman kemudian yang lain juga dibantu oleh OPD tenis yang melaksanakan kegiatan di arena CFD ini. Jadi semua itu diborong oleh teman-teman OPD tenis juga. Kita dibantu, tidak bergerak sendiri. Tapi kalau menanyakan terkait dengan anggaran di Sporapar, insya Allah tidak besar-besar amat sih. Hanya pada kegiatan operasional, kegiatan tiap minggunya aja. Oke. Nah kalau ini kan ada lomba ya, berarti itu dari sponsor ya? Oh ya betul. Jadi ada sponsor bagaimana itu Kak? Oke, di pertemuan kedua ya, di akhir kemarin di bulan habis Lebaran, minggu ketiga kita mulai di minggu keempat. Sebenarnya itu sih munculnya sih dari keinginan juga dari para teman-teman juga sih, membuat kegiatan biar CFD-nya nggak sunyi. Karena kita bisa tahu persis ya, jam-jam 9 mungkin sudah mulai masyarakat sudah mulai berhenti olahraga, sudah mulai beristirahat menikmati kuliner, tapi karena situasi alhamdulillah kita diberkahi juga dengan cuaca yang cukup bagus. Saking bagusnya matahari sampai jadi 2, jam 7 jam 8 sudah panas sekali, jadi masyarakat lebih banyak untuk
untuk berakhir untuk kegiatan di CFD. Maka kita laksanakan kegiatan perlombaan ini sebenarnya juga tujuannya ya kegiatannya lomba olahraga juga sih sebenarnya. Iya. Ya, tapi lomba olahraga juga. Iya olahraga juga kayak macam kemarin kita lakukan lomba lari 100 meter, iya. kemudian ada adu panco. Ini sebentar kita laksanakan lomba lari lomba jalan cepat buat perempuan. Dan itu semua murni pembiayaan dari sponsor. Dari sponsor itu adalah orang-orang pihak-pihak yang terkait yang hadir dalam kegiatan CFD itu sendiri. Kayak kemarin pertama itu ada dari Mikromedia, ya. kemudian dari BRI, kemudian dari Bapak Wakil Bupati, kemudian yang sponsor dari Hotel Triputra. Tapi semuanya insya Allah sih nggak ada yang berlebihan ya. Artinya kita semua dalam kegiatan olahraga ini, dalam kegiatan lomba ini juga fun juga sebenarnya, hadiahnya juga fun cuma hadiah hiburan. Saya menekankan kepada teman-teman nggak usah hadiahnya besar-besar, nggak usah hadiahnya mewah-mewah, jangan sampai olahraga ini jadi ajang jual beli, jadi ajang bisnis nanti ke depannya. Nanti masyarakat mau kemari cuma karena ada lomba, mereka juga ikut lomba cuma karena hadiahnya besar, saya nggak mau. Tapi betul-betul mereka ikut lomba karena keterpanggilan untuk meningkatkan olahraga itu sendiri aja. Berarti ini lebih ke, kalau dilihat ya, ini lebih kepada sponsornya kayak simbiosis mutualisme juga. Betul. Jadi tidak perlu, mungkin ada teman-teman dari sponsor juga ya yang ingin terlibat di dalam beberapa event atau punya ide-ide sekiranya lomba yang masuk di dalam karena ada olahraganya, ada keseruannya juga bisa diadakan di Car Free Day. Itu di sini kita tuh lebih kayak simbiosis mutualisme, berarti kayak bisa mengiklankan juga dari teman-teman yang usaha dibuat ya. Ya saya berharap sih teman-teman juga mau ikut jadi sponsor, monggo saya terbuka lebar lah. Terserah mau buat lomba kegiatan apa saja yang disampaikan ke kita. Ya kita laksanakan, nanti teman-teman di Spora akan menjadi pelaksana tenis, teman-teman mungkin bisa sponsor. Jadi ini nggak main-main sponsornya, nanti langsung di-up langsung oleh Infobol kok. Followernya besar, banyak. Jadi adalah beberapa keuntungan ya yang diberikan kepada para sponsor. Saya izin minum. Iya silakan Kak. Oke baik. Nah ini kalau kita bicara soal Car Free Day, karena ini kemungkinan akan masih terus berlanjut lah ya. Nah yang kita ingin tanyakan adalah apa sih visi misi utama Kak dari Car Free Day? Ada tidak sih tujuan jangka panjangnya dari dilaksanakan Car Free Day setiap minggunya? Ya sebenarnya visinya itu bagaimana meningkatkan keinginan masyarakat untuk pola hidup sehat sendiri. Itu visinya ya. Kemudian juga terkait dengan pendapatan masyarakat dalam kegiatan pelaku ekonomi kreatif. Kalau misinya bagaimana caranya kita bisa menciptakan ruang publik terkait masalah kegiatan masyarakat dalam satu tempat, terkait dengan kegiatan olahraga, kegiatan peningkatan UMKM, itu kegiatan peningkatan dari perkenalan ikon Kabupaten Bogor sendiri. Itu dari visi misi yang kita laksanakan dalam pelatihan kali ini. Kalau untuk jangka panjang sebenarnya seperti saya katakan tadi, makanya kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat tematik ya. Kalau tadi Kafdia saya katakan sebagai perahu, sebagai jembatan, sebagai tempat untuk kita menuju ke tempat tujuan, maka perlu kita laksanakan atau perlu kita kuatkan dalam tematik kegiatan. Jadi kegiatan bola sport tourism itu sebenarnya itu berat sebenarnya. Bola sport tourism sebenarnya berat temanya itu, karena memang orang mendengar itu sudah berarti di bola ini sudah betul-betul terjadi. Bola sport tourism itu berat. Tapi sebenarnya saya berpikirnya kebalik sebenarnya. Kalau kita tidak mulai, tidak terjadi. Kalau kita tidak awali, tidak ada akhirnya. Ya kan kira-kira begitu. Jadi kita mulai saja dulu dengan harapan di jangka panjang itu bola ini benar-benar sebagai center pelaksanaan kegiatan olahraga dan kegiatan event-event kepariwisataan untuk kedepannya. Jadi tujuan jangka panjangnya di situ ya? Iya, sebenarnya tinggal komitmen kita, dari komitmen pemerintah daerah dan juga komitmen dari masyarakat itu sendiri. Karena kegiatan ini sebenarnya ketika di launching oleh pemerintah daerah saat pada tanggal 2 Februari tahun 2024 kemarin, itu sudah murni jadi kegiatan masyarakat. Jadi jangan sampai kegiatan ini berhenti karena masyarakat itu sendiri. Jadi jangan sampai kita memulai, kita sendiri juga mengakhiri kalau ada lagunya seperti itu. Oke. Nah baik, mungkin ini selanjutnya lebih ke teknis. Di sini kan seperti kita lihat ada mulai dari pengamanan dari pihak kepolisian, ada dari Dishub juga perhubungan ya. Kemudian ada teman-teman dari komunitas olahraga, kemudian ada juga dari beberapa komunitas pendidikan, kepemudaan, semua hadir di ruang lingkup sini termasuk UMKM dan instansi pelayanan masyarakat yang hadir itu, dan dari bank-bank, dari masing-masing OPD juga ada ya. Itu bagaimana teknisnya tim Disporapar itu bisa mengumpulkan mereka semua di ruang publik Car Free Day ini, dan itu rutin Kak. Kalau cuma launching kan kita mungkin itu biasa ya kalau untuk satu momen. Tapi ini rutin setiap minggu, itu bagaimana teknisnya dari? Dari simpel sih, cuma satu aja sih.
menjaga hubungan dan komunikasi yang baik antara seluruh stakeholder. Jadi kegiatan ini tidak dibuat langsung jadi ya, atau karena keinginan saya selaku kepala dinas, keinginan teman-teman di Dispora kita berkegiatan langsung jadi. Tapi semua itu berdasarkan proses. Jadi di awal tahun kemarin di 2024 di awal tahun 2025 sorry ya. Itu sebenarnya kalau kita melaksanakan sebenarnya kenapa sih nggak dari Januari aja? Tapi kita mulai di Februari. 1 bulan itu kita gunakan untuk prepare persiapan mengkomunikasikan kegiatan ini kepada seluruh stakeholder. Jadi kita bagi stakeholder, ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal. Jadi stakeholder internal inti antara pemerintah daerah dan pemerintah sendiri, dan juga pihak eksternal yang kedua adalah pihak kepolisian. Karena yang bertanggung jawab penuh terhadap penutupan jalan itu akses adalah lalu lintas dalam ini ke pihak kepolisian. Jadi kegiatan itu kita laporkan dulu kepada pemerintah daerah dalam ini Pak Bupati. Kemudian saat itu masih kepemimpinan Pak Mulis ya sebagai PJ Bupati Bohol. Kemudian kita melaksanakan rapat-rapat koordinasi. Rapatnya beberapa kali sih saat itu. Kita mengundang beberapa OPD tenis kegiatan. Dipimpin oleh Pak Sekretaris Daerah saat itu Siti Kamarat oleh Pak PJ Bupati untuk mereka Free Day. Kita menyepakati kegiatan. Kita menyepakati untuk kita bersama-sama hadir. Kemudian kita buatkan dalam bentuk legalitas kegiatannya dalam bentuk surat keputusan Bupati terkait dengan pelaksanaan Car Free Day agar kegiatan ini betul-betul legalitasnya ada, tidak kaleng-kaleng, tidak main-main. Kemudian setelah itu saya bertugas kembali untuk menemui para stakeholder internal dan stakeholder eksternal itu sendiri. Jadi untuk pihak-pihak eksternal, instansi vertikal, pihak-pihak perbankan, komunitas olahraga itu saya kumpulkan semua. Saya datangi masing-masing kepada kantornya, kemudian juga olahraga ini saya kumpulkan di kantor untuk kita sama-sama bersepakat untuk pelaksanaan CFD itu sendiri. Nah, kalau untuk komunitas olahraga, semua berada di bawah naungan Dispora, semua berada di bawah naungan KONI, sehingga kemarin kita juga menyurat secara resmi kepada mereka untuk hadir dalam kegiatan CFD tiap minggunya. Jadi semua itu ada prosesnya dan semua disepakati bersama telah menurut relate juga dengan program pemerintah daerah. Saya sambung lagi ini jangan sampai salah tanggapan nanti ya, bahwa kegiatan ini murni kegiatan pemerintah daerah, jadi tidak ada kegiatan pribadi atau kegiatan dari hanya Dispora sendiri, tapi ini semua kegiatan dikeroyokan, kegiatan pemerintah daerah yang dibantu oleh seluruh OPD tenis yang terlibat di dalamnya. Seperti saya katakan tadi di awalnya inilah kepemimpinan Pak PJ Bupati sebelumnya, dan alhamdulillah di kepemimpinan Pak Bowo Timumun dan juga Mas Sinde Moroto kami mendapatkan dukungan yang sangat penuh. Ini lebih, kalau saya bisa katakan sih 200% dukungan dari Pak Bupati saat ini. Karena alhamdulillah kegiatan ini juga relate dengan kegiatan pemerintah pusat dan juga kegiatan pemerintah daerah. Relate juga dengan visi misi dari Pak Bupati itu sendiri terkait dengan bagaimana pengembangan sumber daya manusia, bagaimana pengembangan ekonomi kreatif masyarakat yang ada di Kabupaten Bohol, itu relate benar dengan kegiatan yang kita laksanakan di CFD kali ini. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Bupati, Bapak Rizhardi Triwibowo dan juga Bapak Sinde Moroto. Saya katakan, Dek, kemarin itu sebenarnya saya nggak ngomong-ngomong kepada Pak Bupati, karena saya masih menunggu, jangan takut program ini justru sudah disetujui oleh Pak Bupati kan. Tapi Pak Bupati yang ketemu ngomong sendiri kepada saya langsung, Pak Kadis, kegiatan CFD itu saya minta untuk tetap dilaksanakan seterusnya tiap minggu, jangan ada berhenti kegiatan CFD itu. Saya selaku Bupati mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispora Par. Itu saya langsung mendapatkan energi baru, strom baru sebenarnya sih, karena pemerintah daerah dalam ini Pak Bupati mendukung penuh kegiatan ini. Dan beliau kemarin juga hadir, Pak Wakil Bupati juga hadir, sekarang ini mungkin ada Pak Wakil Bupati, Pak Bupati juga hadir. Dan ada hal yang baru sebenarnya, Dek. Kemarin setelah pelantikan PKK juga terlibat aktif sekarang di FD. Jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekarang dalam kegiatan Pemjam 4 itu terkait dengan kesehatan, juga memanfaatkan arena Car Free Day dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini sekarang dilaksanakan di Dinas Sosial. Pemeriksaan ya, yang bekerja sama dengan Dinkes dan Dinkes ya? Iya betul. Nah, ini masih teknis juga Kak, terkait itu kan kalau kegiatan ya di Bohol itu, karena kebersihan. Itu bagaimana Dispora Par ini mengkoordinasi dari persiapan maupun setelah itu kebersihan itu? Terutama kan ada aktivitas UMKM ya. Oke, iya siap. Itu yang menjadi setiap event, dan ini kan rutin. Itu bagaimana teknisnya terkait sampah? Baik, kalau mesti saya katakan tadi bahwa kita kan kemarin tidak bekerja sendiri nih. Jadi di Dispora Par melaksanakan kegiatan ini bukan Dispora Par tok yang bertanggung jawab penuh, jadi semua instansi teknis terlibat. Jadi untuk pelaksanaan kebersihan lingkungan ini, alhamdulillah kita diberikan jaminan full oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bohol. Jadi pasukan pembersih sampahnya Pak Sunaryo Raukang atau Kepala Dinas DLH itu sebelum pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan itu melaksanakan aktivitas bersih-bersih di dalam CFD.
Alhamdulillah selama kegiatan CFD ini belum ada sampah yang berserakan setelah kegiatan CFD itu sendiri. Tapi juga kita tentu memonitor, mengevaluasi masa kegiatan, terutama dalam kehadiran dari para pelaku UMKM. Mungkin di hari pertama saja, saat itu mungkin mereka masih melaksanakan kegiatan aktivitas cuci piring di tempat kegiatan, sehingga itu menimbulkan limbah, menimbulkan bau pada saat kegiatan. Itu juga sudah kita lakukan evaluasi, sudah kita tegur langsung. Dan sekarang setiap pelaku UMKM itu wajib menyiapkan tempat sampah, wajib menjaga kebersihan, dan kalau boleh sekarang tidak ada lagi yang menggunakan piring makan cuci pakai, tapi sekarang sudah lebih menggunakan ekonomis agar bisa dibawa pulang. Jadi sehingga sampahnya tidak tertinggal di tempat kegiatan mereka jual beli, dan semua aktivitas persampahan itu akan dieksekusi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berarti lagi-lagi kerjasama komunikasi antara stakeholder ya. Dan jadi kalau kebersihan DLH ya. Betul. Jadi kalau kata Al-Quran, kalau sesuatu diserahkan pada bukan ahlinya, nanti tunggu kehancurannya. Jadi sekarang kita serahkan aja ke ahlinya sih. Jadi kalau saya tangkap ya tadi teman-teman ya, di sini kerjasama yang luar biasa antara stakeholder, antara OPD yang terkait tentunya dalam di bawah Pemda Buol, sehingga bisa dikatakan juga memang benar bahwa ini bukan hanya kegiatan di Suarapar, melainkan ini kegiatan milik semua warga Buol, milik semua kepemerintahan, masih di bawah naungan Pemda. Jadi mari sama-sama untuk merasa memiliki semuanya di sini ya. Karena ini ruang publik juga ya. Semua yang ada di sini itu tidak berbayar. Tidak berbayar. Benar ya? Semua gratis. Gratis ya. Gratis. Jadi tidak ada yang mau pasang stand UMKM masih mau ingin masuk boleh. Itu bagaimana koordinasinya? Jadi tadi Info Buol ini banyak juga yang menanyakan soal kalau mau ikut dari terlibat di UMKM atau mau pasang stand untuk jualan itu bagaimana teknisnya? Kita sekarang tidak ada pungut biaya. Saya berharap sih sebenarnya sekarang masih kurang nih kalau UMKM-nya. Karena space yang kita siapkan itu sepanjang jalur 2 yang berada di trotoar depan DPR dan juga pada depan sosial ke arah sana, ke arah sampai dengan Tugu. Tapi sekarang space-nya belum terpenuhi semua nih. Saya berharap sih kepada seluruh masyarakat untuk bisa hadir sama-sama lah dalam kegiatan CFD untuk terkait dengan UMKM-nya atau kegiatan lain. Space sebenarnya tinggal simpel aja sih, lapor aja ke kami juga boleh, via WhatsApp pun boleh. Jadi selama ini saya cuma orang WhatsApp doang sih, Pak, bisa kita hadir nggak untuk buka stand di arena CFD? Itu saya langsung nggak jawab 2 kali, saya pokoknya saya okekan aja. Oke, silakan aja masuk dalam CFD dengan harapan kita sama-sama untuk bisa meramaikan kegiatan CFD itu sendiri. Oke, ini sudah masuk jam begini, matahari sudah mulai nggak apa-apa sih ya. Jadi terakhir ini sehat, matahari sehat. Sampai sejauh ini masuk bulan ketiga, kira-kira yang dari teman-teman di Suarapar sendiri melihat dampak dari pelaksanaan Car Free Day sendiri itu seperti apa? Kalau dievaluasi? Oke, yang pertama terkait dengan pola perilaku ya. Pola perilaku sekarang sudah mulai terjadi perubahan. Di Buol itu sudah mengenal adanya tempat publik untuk olahraga. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi sekarang hari Minggu itu masyarakat sudah tahu bahwa ada ruang publik disiapkan pemerintah daerah sebagai sarana untuk berolahraga mereka dalam kegiatan CFD kali ini. Jadi itu sudah mulai terjadi perubahan. Kebiasaannya sudah mulai ada. Kemudian perubahan pola pikir, pola kegiatan. Saya pernah bertemu ibu-ibu sebenarnya sih. Dan itu dalam konteks bukan kedinasan. Saya bertemu, dia katakan, Pak, Bapak Kadispora para sekarang ya. Sebenarnya benar, kenapa Bu? Saya terima kasih banyak Pak dengan kegiatan program CFD-nya. Loh, kenapa Bu? Saya punya anak-anak Pak, kalau malam minggu itu pulangnya jam 3, jam 2. Tapi sekarang dengan adanya CFD, mereka pulangnya cepat Pak. Saya tanya kenapa? Karena mereka mau kumpul sama temannya di arena CFD. Jadi kegiatan mereka yang begadang itu mereka berubah menjadi kegiatannya di minggu pagi. Untuk itu. Jadi sudah ada perubahan perilaku bagi anak-anak muda, itu efisiennya. Kemudian terkait dengan kegiatan olahraga itu pun juga sudah terjadi, artinya kesadaran untuk perilaku pola hidup sehat terjadi di Kabupaten Buol saat ini. Ya, kemudian juga terkait dengan marwah dari tugas pokok dan fungsi olahraga sekarang juga sudah terjadi. Artinya kita lebih dekat dengan masyarakat, lebih mendekatkan olahraga kepada masyarakat itu terjadi. Dari segi pendapatan ekonomi kreatif juga alhamdulillah terjadi perputaran dalam kegiatan ekonomi. Saya harus buka data ya biar nggak salah. Terus di data ya tiap minggu. Iya, saya ada juga
Di bidang kami kan ada bidang ekonomi kreatif, kemudian juga kita kerjasama nih dengan dinas teknis ya. Dalam hal ini dinas UMKM dan koperasi. Oh iya. Jadi kita punya ada 2 data. Saya data dari teman-teman dinas saja. Mungkin teman-teman di UMKM juga punya data perhitungan sendiri. Jadi mereka bisa dihadirkan juga sih di podcast ini untuk terkait dengan masalah UMKM yang ada di CFD. Kemudian kalau untuk pendapatan ya perputaran uang sejauh ini ya kita data itu dari pagi sampai dengan jam paling lambat jam setengah 9. Karena jam 9 itu bisa dipastikan sudah mulai berkurang jualannya, masyarakat juga sudah mulai menikmati, sudah mulai panas, tapi belum tentu habis jualannya, ya kan? Jadi kalau posisi di bulan Februari yang kita laksanakan 4 minggu kemarin, dari awal Februari sampai dengan akhir Februari. Sebelum Ramadan. Iya, sebelum kita kan Ramadan berhenti ya. Kemudian di Februari itu pendapatan putaran uang berdasarkan keperhatian kami berkisar pada posisi 56 juta. Wow. 56 juta di posisi 4 minggu di Februari. Ya. Sekarang kita pindah kepada data yang dari mulai kita minggu kedua bulan April ya, bulan April karena kita minggu pertama itu masih libur, masih ada libur kita belum melaksanakan. Jadi di minggu kedua bulan April sampai dengan minggu pertama bulan Mei. Oh masuk minggu pertama bulan Mei itu kita pada posisi ini biar gak salah kita ya. Posisinya itu oke, 37 juta. 37 juta. Jadi posisi 4 minggu ya. Ya 4 minggu ya dari posisi minggu kedua April sampai dengan minggu pertama Mei. Yang paling besar kemarin pendapatan itu di minggu kemarin. Yang minggu kemarin. Yang bertepatan dengan HUT Pak Bupati kan traktir semua tuh. Iya. Bupati traktir masyarakat untuk bisa berbelanja. Ya itu rata-rata habis ya jalannya. Habis. Tapi sebenarnya Dek, rata-rata jual masyarakat itu kalau untuk makanan ya, itu rata-rata habis sih yang itu. Saya juga bukan saya yang disampaikan langsung, tapi teman-teman yang menerima pendapat dari masyarakat sendiri, terutama para pedagang, mereka katakan gini nih, mereka lebih suka jualan di CFD sebenarnya, karena pendapatan mereka itu berkali-kali lipat ketika mereka jualan hari Minggu di tempat yang berbeda. Contohnya ada pedagang di pasar Bol itu, dia kalau posisi sampai dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang itu belum tentu habis. Tapi di CFD itu jam 6, jam 8 sudah clear. Itu jualan mereka, apalagi makanan ya. Apalagi makanan itu pasti sudah clear kitanya. Jadi itu yang data yang sudah kita data, jadi terkait pendapatan masyarakat. Yang pertama 56 juta, sekarang 37 juta. Semua itu saat ini terkait dengan faktor ASN sebenarnya sih. Jadi faktor terima gaji ASN, terima TDP ASN, yang bertanggal 2 itu berpengaruh terkait dengan kegiatan aktivitas di sini. Tapi kalau tidak ada CFD, saya yakin tidak akan juga ada penyaluran uangnya ASN juga di masyarakat, apalagi di tengah-tengah efisiensi. Putarannya ya. Jadi kita bersyukur juga bahwa dengan adanya CFD ini, alhamdulillah kita bisa berbagi juga dengan saudara-saudara kita dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat, selain kita juga berolahraga. Betul. Oke, jadi luar biasa ya dampaknya ya, jauh ini ya. Yang kita harapkan dampak lebih luas lagi ke depannya. Tabarakallah, disyukuri. Oke, sebelum kita tutup Pak, ada yang ingin disampaikan terkait mungkin mengajak masyarakat untuk konsisten mengikuti dengan program rutin dari Disporapat CFD ini, silakan. Baik, tidak banyak sih. Yang pertama harapan saya semua masyarakat Bol bisa sehat-sehat semua. Yang kedua juga kami panitia pelaksana dan seluruh dinas teknis juga bisa sehat-sehat untuk terkait dengan pelaksanaan CFD. Saya tidak mau bermuluk-muluk mengajak berapi-api nih kegiatan untuk bisa menyukseskan CFD, karena CFD ini tidak dilaksanakan kemudian berhenti. Tapi kita sudah agendakan, kita sudah rencanakan sampai dengan tahun ini akan sudah kita laksanakan sampai dengan Desember. Jadi kegiatannya rutin kita laksanakan tiap minggu, kecuali force mayor ada kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan. Jadi kemungkinan di minggu depan, di bulan depan itu ada kegiatan Idul Adha. Saya katanya berdekatan juga dengan kegiatan minggu, mungkin akan kita pikirkan terkait dengan eksistensinya. Tapi saya berharap kepada masyarakat, tentunya kegiatan ini sudah di launching oleh pemerintah daerah dan ini sudah menjadi milik kita semua, menjadi milik pemerintah, jadi menjadi milik masyarakat. Artinya kalau milik kita semua, maka tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab juga berada pada tanggung jawab masyarakat. Kita menyiapkan ruang publik ini dengan tujuan yang baik. Disporapar tidak membuat kegiatan dalam kegiatan yang tidak baik. Kalau di sini kegiatannya ada kegiatan judi, ada kegiatan maksiat, boleh kalian tolak ya. Tapi sekarang ini kegiatannya positif insya Allah, dan saya berharap masyarakat juga bisa betul-betul memanfaatkan kegiatan ini. Harapan kami masyarakat
tetap konsisten, tolong hadiri ini, ramaikan bersama kegiatan Manfaatkan. CFD ini dan manfaatkan betul-betul kegiatan CFD ini untuk kegiatan individu dan juga kegiatan kita sendiri. Tapi ada makna besar yang kita bisa dapat dari kegiatan tersebut. Bagaimana caranya betul-betul kita masyarakat Kabupaten Bohol ini tetap bisa menjaga silaturahmi kita. Jadi ajang ini betul-betul menjadi ajang silaturahmi yang sangat baik antara sesama masyarakat dengan masyarakat sendiri, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan pemerintah. Bayangkan aja, banyak orang yang tidak pernah bertemu dalam kegiatan mingguan aktivitas kantor itu bisa bertemu di sini, bisa bertemu di sini. Mungkin ada yang juga bisa menjadikan tersebut ya, bertemu keluarga, bertemu teman yang kira-kira kalau kita dalam kegiatan keseharian itu jarang ketemu lah, paling WhatsApp. Tapi di kesempatan ini bisa ketemu, bisa bersinergi, bisa bersilaturahmi, bisa berolahraga bersama. Itu sebenarnya makna intinya lah. Dengan adanya silaturahmi yang kuat antara sesama masyarakat, masyarakat dan pemerintah, pemerintah dan pemerintah, insya Allah Bohol ini betul-betul menjadi Bohol hebat sesuai dengan keinginan Bapak Bupati, betul-betul menjadi Bohol bermartabat sesuai keinginan pemerintah daerah, sehingga kita tidak mudah untuk terprovokasi, tidak mudah untuk dipengaruhi orang lain untuk bisa menjadi hancur, lebur karena kegiatan-kegiatan kita sendiri. Jadi itu saja sih dari saya, manfaatkan betul kegiatan ini menjadi sehat, menjadi ajang silaturahmi, menjadi ajang berbagi dengan masyarakat lain dalam kegiatan aktivitas jual beli di sarana UMKM CFD. Oke, luar biasa ya. Kalau untuk Infobol sendiri sih ya kita kan lebih kepada apa ya? Kalau kemarin kita mau bikin podcast itu terpaku di studio. Oke. Jadi berikan kesempatan memanfaatkan ruang publik ini luar biasa sih. Ini betul-betul menjadi pengalaman baru juga buat kita untuk berani tampil di luar studio lah seperti itu. Ternyata dengan konsep seperti ini itu bisa. Ya, itu salah satu yang kita manfaatkan dari ruang publik CFD ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, atas kesempatannya semoga kita masih bisa terus memanfaatkan CFD di sini. Dan teman-teman juga mungkin ada yang ingin apa ya saran untuk bisa tampil lagi bintang tamu selanjutnya. Bisa. Tinggal dihubungi kita aja. Tinggal langsung. Yang mau mengekspresikan diri di arena CFD, arena panggung utama silakan nih. Iya. Ada yang dancer kah? Iya, ada yang menunjukkan bakat komunitas Anda yang ada di Bohol, silakan gabung. Ada yang solo gitar kah? Boleh. Ada Iya, betul. Masih banyak konsep ya yang bisa kita munculkan di sini setiap minggunya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video-video menarik kita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.